Iya, langsung saja pemirsa untuk membahas lebih jauh hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Political Expert. Ini kami sudah bersama dengan Direktur Riset dan Survei IPE, ada Agus Tanto Suprayogi. Selamat pagi, Bang Agus. Ini menarik sekali kalau kita melihat survei dari Indonesia Political Expert terkait dengan elektabilitas para capres-cawapres ya. Yang per Desember ini nampaknya semakin sengit persaingannya, semakin kuenya semakin rata begitu elektabilitas para capres-cawapres ini. Bagaimana kemudian pie chart-nya maksud saya ya? Apa kemudian bagaimana ini apa yang kemudian mendorong elektabilitas para capres-cawapres ini kemudian ada yang naik, ada yang turun? Iya, terima kasih. Selamat pagi, Mas Aldi dan Mbak Ila. Eh, saya melihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh masing-masing tim saat ini dengan eskalasi kenaikan yang sebetulnya cukup konsisten ya, itu kan mengindikasikan bahwa seluruh mesin partai, seluruh mesin tim dalam rangka pemenangan, mereka bekerja di masing-masing daerah elektoral. Dan kedepannya tentu dengan banyaknya tayangan, baik itu di sosial media, di mana, dan lembaga-lembaga resmi negara semacam KPU yang menggelar debat, walaupun itu tidak begitu signifikan, artinya masyarakat sudah mulai tercerahkan dan ya pada akhirnya mereka sudah siap untuk menentukan pilihan. Saya melihatnya itu, Mas Aldi. Ya, Mas Agus, dari survei ini ada temuan-temuan apa yang unik begitu ya di masyarakat? Apakah ada pergeseran cara pandang kah, atau apa sih yang menyebabkan salah satu itu naik, salah satu itu turun? Ya, mungkin konsolidasi yang dilakukan pasangan 03 itu sebetulnya konsisten dengan apa yang diharapkan dari rakyat. Itu pertama ya, kenapa suara dari 03 naik. Buktinya apa? Dari survei kami itu mayoritas masyarakat atau responden itu menginginkan figur yang dekat dengan rakyat, lalu yang responsif terhadap isu-isu kerakyatan, punya track record yang baik di pemerintahan, bebas, bersih dari KKN. Nah, sebetulnya hal yang sama mereka lihat juga di pasangan 01 gitu. Cuman itu tidak mungkin, itu tidak ditemukan di 02. Nah, ini kalau saya melihat, ini kan bisa merasionalisasi alasan kenapa tingkat elektabilitas yang berjalan mulai bulan Agustus hingga Desember berdasarkan temuan kami, itu yang paling kecil pergerakannya dari kelompok 02. Ya, walaupun mungkin di udara atau di sosial media ini 02 strateginya sangat gencar seperti itu. Nah, apakah itu memang ternyata tidak berbanding begitu dengan elektoral? Ya, basis pemilihan perang darat ini kan sebetulnya nanti bukan di kelas menengah. Karena kita tahu mereka yang doyan dengan sosial media ini kan kawan-kawan kelas menengah, mereka yang hidup di perkotaan ya. Sementara pertarungannya kan akan lebih banyak di desa gitu. Nah, mungkin kalau saya melihat polemik hari ini, kenapa banyak tim relawan dari 03 atau 01 pada mengeluh tentang bansos, ya mungkin karena branding dari bansos itu sampai hari ini kan selalu diidentikan dengan Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi kan kita tahu beliau ada di belakangnya 02 gitu. Oke, jadi kalau nomor 01 itu banyak diminati masyarakat Nahdlatul Ulama. Tadi pertemuan dari Indonesia Political Expert, 02 itu karena bantuan sosial, kalau 03 ini terkait dengan kesosokannya dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu kemudian kita sedang Bung Agus, kita menuju debat cawapres ketiga begitu. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing paslon ini untuk kemudian mempertahankan atau meningkatkan elektabilitasnya? Kalau misalnya dilihat dari hasil survei sendiri, apakah undecided voters, swing voters ini sudah mulai nampak terlihat juga? Ya, berdasarkan survei kami ada kecenderungan undecided voter itu menurun. Artinya apa? Mereka sudah mulai bisa melihat
siapa yang akan mereka pilih. Tetapi kan sekali lagi ini kan angka-angka survei. Kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Terkait dengan debat, kalau saya melihat hasil survei dari kami sebetulnya debat itu tidak begitu signifikan untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Tetapi kalau boleh memberikan rekomendasi kepada masing-masing paslon dalam debat nanti, visi misi terkait dengan isu yang akan diperdebatkan itu harus dinaikkan. Karena apa? Keinginan kita kan masyarakat tercerahkan, lebih pintar. Mereka tidak sporadis untuk memilih calon berdasarkan bantuan-bantuan yang sifatnya sangat-sangat taktis dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu Mas dari saya. Baik. Baik, kalau begitu Bung Agus, kita akan nantikan ya, nanti bagaimana kemudian sudah 1 bulan lagi menjelang pemilu Presiden 2024, kita nanti lihat bagaimana eskalasi dari elektabilitas ketiga paslon ya, ini. tapi tadi kesimpulannya ya memang di darat itu lebih penting begitu ya, yang bisa menaikkan elektoral ya. Betul. Terima kasih Bung Agus atas waktunya. Ya, Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Aldi, Mbak Ila. Ya, salam sehat selalu.